Halo teman-teman semua, selamat datang di kelas akuntansi. Belajar akuntansi mudah dan tentunya menyenangkan. Oke, di video kali ini kita akan lanjut untuk mempelajari dasar akuntansi. Setelah kemarin kita sudah mempelajari pengertian akuntansi, kemudian siklus dalam akuntansi, nah sekarang kita akan lanjut ke materi persamaan dasar akuntansi, di mana materi yang kemarin akan berkaitan dengan materi hari ini. Kemarin kita sudah pelajari mengenai komponen dalam penyusunan laporan keuangan yang terdiri dari 5 komponen, yaitu aset, kemudian modal, setelah itu ada kewajiban, ada pendapatan, dan ada beban. Komponen dalam penyusunan laporan keuangan ini akan menjadi dasar kita dalam menyusun persamaan dasar akuntansi. Adapun secara teori, kalau kita lihat dari sisi pengertian, persamaan dasar akuntansi merupakan kondisi di mana aset atau harta yang dimiliki oleh sebuah perusahaan harus sama dengan kewajiban ditambah dengan modal. Sehingga dapat diturunkan dengan rumus aset sama dengan kewajiban plus modal. Karena kita berbicara mengenai komponen penyusunan laporan keuangan yang terdiri dari 5 komponen yang tadi, maka terjadi perkembangan persamaan dasar akuntansi, yaitu dengan memasukkan dua akun lagi atau dua komponen lagi yang terdiri dari beban dan pendapatan. Nah, dengan demikian, persamaan dasar akuntansi ini berkembang, di mana persamaan dasar akuntansi menjadi aset plus beban plus kewajiban plus modal plus pendapatan. Nah, jadi secara konsep komponen penyusunan laporan keuangan, semua komponen yang ada pada komponen penyusunan laporan keuangan akan masuk ke dalam konsep persamaan dasar akuntansi. Nah, persamaan dasar akuntansi ini pada dasarnya kalau secara lebih gampangnya adalah sebuah proses untuk menempatkan dana berdasarkan posisinya. Apakah dia sekarang berposisi di aset, ataukah di kewajiban, ataukah di pendapatan. Ya. Jadi proses menentukan uang atau dana berdasarkan posisinya. Sehingga antara sebelah kiri sama dengan dan sebelah kanan sama dengan itu harus sama. Oke, secara gampang sekarang kita akan lanjut ke contoh soal. Oke, nah sebelum ke contoh soal, dari persamaan yang tadi, saya biasa menyebutnya sebagai kelompok akun. Oke, kelompok akun ini terdiri dari aset, beban, kewajiban, modal, dan pendapatan. Di mana setiap kelompok akun mempunyai yang namanya akun atau akun-akun. Oke, misalkan yang pertama, kelompok akun aset mempunyai akun-akun yang terdiri dari kas, kemudian ada piutang, ada perlengkapan, peralatan, kendaraan, gedung, tanah, dan lain-lain. Oke, di mana nanti setiap terjadi transaksi akan melibatkan akun. Akun memiliki kepala yang namanya kelompok akun. Oke. Nah, aset biasa kita kenal sebagai harta atau kekayaan sebuah perusahaan, di mana kekayaan nanti terdiri dari beberapa rincian. Kas itu adalah dana kita yang ada di sebuah perusahaan. Piutang itu adalah dana yang ada pada orang lain. Oke. Perlengkapan itu adalah eh, aset perusahaan yang penggunaannya kurang dari 1 tahun. Peralatan yaitu aset perusahaan yang masa manfaatnya lebih dari 1 tahun. Kendaraan, ada gedung, ada tanah. Kemudian beban. Beban kalau secara lebih gampangnya biasa kita sebut sebagai pengorbanan. Oke, misalkan kita bayar gaji, kita bayar listrik, kita bayar telepon dan bayar yang lainnya. Di mana pengorbanan atau beban terdiri dari beberapa akun. Ada beban gaji, ada beban listrik, beban telepon, beban perlengkapan, dan beban-beban yang lainnya. Kemudian di sisi sebelah kanan sama dengan ada kewajiban atau biasa kita kenal sebagai hutang atau utang. Kemudian yang kedua ada modal. Modal atau ekuitas ini adalah setoran awal dari si pemilik usaha. Kemudian ada pendapatan. Jadi pendapatan itu adalah balas jasa atas pengorbanan yang sudah kita lakukan. Atau biasa kita kenal sebagai penghasilan. Biasa ada pendapatan jasa, ada penjualan, ada pendapatan bunga, dan jenis-jenis pendapatan yang lainnya. Nah, pada dasarnya
untuk dapat memahami atau menggunakan si persamaan dasar, teman-teman harus melihat akun-akun yang dipengaruhi oleh sebuah transaksi. Nah, sekarang kita akan coba ke contoh soal. Sebenarnya bagaimana penggunaan persamaan dasar akuntansi ini ke dalam bentuk transaksi. Oke, di sini saya sudah punya beberapa transaksi. Ada 7 transaksi teman-teman ya. Ini kita akan coba untuk menempatkan sebuah atau uang atau dana berdasarkan posisi yang benar, tergantung dari jenis transaksinya. Oke, kita mulai dengan transaksi pertama. Oke, sebelum saya ke transaksi, di sini saya sudah buat kolom, di mana kolom ini adalah akun-akun yang dipengaruhi oleh si transaksi. Oke, kita lanjut ke contoh transaksi. Misalkan, transaksi yang pertama, Nyonya Almira menginvestasikan uang tunai ke dalam perusahaannya sebesar 50 juta. Oke, jadi di sini Nyonya Almira menginvestasikan. Berarti kita dari sisi perusahaan tugasnya adalah menerima. Oke, jika kita menerima dana, berarti ada akun yang akan dipengaruhi. Pertama, ingat dari sisi pengertian. Oke, tadi dari sisi pengertian ada kas. Kas itu adalah uang yang ada di sebuah perusahaan. Berarti ketika kita menerima ada penambahan kas. Kemudian dari sisi pengertian juga bahwa modal adalah setoran pertama yang dilakukan oleh si pemilik perusahaan. Maka sekarang tugas kita adalah menempatkan uang yang kita terima berdasarkan posisinya. Pertama ada di posisi kas dan yang kedua ada di posisi modal. Oke, jadi tinggal kita pindahkan, ada kas, kemudian ada modal. Sehingga akan balance antara sisi sebelah kiri sama dengan dan sebelah kanan sama dengan. Oke, nilainya tadi 50 juta, tinggal kita tulis teman-teman ya. Ada penambahan kas 50 juta. Kemudian setoran pertama dari pemilik perusahaan, yaitu kita kenal sebagai modal. Maka bertambah juga sebesar 50 juta. Oke. Oke, sudah selesai teman-teman ya. Itu transaksi yang pertama. Jadi, secara konsep yang tadi, kalau kita lebih gampang mendefinisikan, akuntansi itu adalah proses menempatkan uang berdasarkan posisinya. Oke, kita lanjut ke transaksi yang kedua, teman-teman ya. Oke, transaksi yang kedua, soalnya adalah Nyonya Almira membeli peralatan seharga 15 juta secara tunai. Nah, kalau kita beli peralatan berarti kita akan memindahkan kas kita ke posisi peralatan. Sehingga karena kita pindahkan kas kita, berarti kas kita posisinya berkurang. Berarti ada dua akun yang dipengaruhi, yaitu ada peralatan dan ada juga si kas. Oke, berarti di tabel yang tadi tinggal kita posisikan uang itu di mana. Pertama, tadi karena kita beli peralatan, berarti sekarang uang yang awalnya 50 juta kita pindahkan untuk membeli peralatan. Berarti peralatan bertambah, kas kita berkurang karena dipindahkan ke posisi peralatan. Nilainya 15 juta teman-teman ya. Di sini 15 juta. Oke. Berarti sekarang uang yang ada di kas kita berkurang senilai dengan harga si peralatan. Berarti di dalam kurung artinya kurang teman-teman ya. Kurang 15 juta. Oke, berarti tetap balance teman-teman ya. Oke, kas kita sekarang sisanya adalah 35, pindahkan ke posisi peralatan 15 juta. Jadi tetap balance antara sisi sebelah kiri sama dengan dan sebelah kanan sama dengan. Oke, kita lanjut ke transaksi yang ketiga, di mana transaksinya adalah Nyonya Almira membeli tambahan peralatan seharga 5 juta dan pembayaran dilakukan bulan depan. Oke, berarti ini karena kita mau bayar bulan depan, berarti kita ngutang teman-teman ya. Nah, sekarang kita beli peralatan, berarti peralatan kita bertambah, hutang kita juga bertambah. Oke. Kalau dari sisi tabel tadi, oke, peralatan berarti posisinya bertambah ya. Nilainya 5 juta teman-teman ya. 1, 2, 3, 1, 2, 3. Nah, kemudian karena kita bayar bulan depan, berarti hutang kita bertambah teman-teman ya. Oke, hutang bertambah, posisinya di sini teman-teman ya. Nilainya adalah 5 juta. Oke, selesai. Jadi kita sudah tempatkan si uang berdasarkan posisinya.
Oke, kita lanjut ke transaksi yang nomor 4. Oke, transaksi nomor 4. Nyonya Almira menerima uang dari pelanggan atas jasa yang ditawarkan sebesar 1.600.000. Oke, nah kalau kita perhatikan, kita memperoleh pendapatan. Sehingga karena kita peroleh pendapatan, kas kita posisinya bertambah dan pendapatan kita juga bertambah. Sehingga akun yang dipengaruhi ada dua, ada kas, ada pendapatan. Oke, nah tinggal kita posisikan berdasarkan posisi dari si uang tersebut, yaitu ada di kas dan ada di pendapatan, nilainya 1.600.000. Oke, dari sisi kas di sini 1.600.000 teman-teman ya. Oke, 1.600.000. Oke, nomor 4 ya, maaf ya. Oke, 1.600.000. Oke, kemudian dari sisi pendapatan yaitu 1.600.000. Oke, 1.600.000. Oke, selesai teman-teman. Itu transaksi yang nomor 4. Kita lanjut ke transaksi yang nomor 5. Oke. Transaksi nomor 5, Nyonya Almira membayar gaji karyawan sebesar 800. 800.000 ya. Oke. Ketika kita bayar gaji berarti pengorbanan kita bertambah. Artinya beban gaji kita bertambah. Karena kita bayar, berarti kas kita posisinya sekarang berkurang, teman-teman ya. Sehingga ada dua akun yang dipengaruhi. Pertama ada beban gaji, yang kedua ada kas. Beban gaji posisinya bertambah karena pengorbanan bertambah. Karena kita bayar, berarti kas kita posisinya berkurang di tanggal 5 tersebut. Oke, berarti kas berkurang senilai transaksi, yaitu 800.000 teman-teman ya. Oke, dalam kurung. Sini berarti 800.000. Oke, kita pindahkan untuk membayar gaji teman-teman di posisi beban ya, di pengorbanan. Berarti di sini nilainya bertambah 800.000. Udah selesai teman-teman ya. Oke, transaksi yang nomor 7. Oke, transaksi nomor 7, Nyonya Almira membayar biaya iklan sebesar 500.000. Oke, kita bayar iklan berarti uang kita berkurang atau kas kita berkurang dan pengorbanan kita bertambah. Artinya beban iklan posisinya bertambah, uang kita atau kas kita posisinya berkurang teman-teman ya. Senilai transaksi yaitu yang 5 juta rupiah. 500.000, mohon maaf ya. 500.000. Oke, berarti sekarang karena kita bayar, kas kita berkurang lagi di transaksi yang nomor 6 yaitu 500.000. Oke. Dan beban kita bertambah. Oke, beban kita bertambah atau pengorbanan kita bertambah 500.000. Sudah selesai teman-teman ya. Itu yang transaksi nomor 6 atau tanggal 6. Oke, di transaksi yang terakhir, Nyonya Almira membayar utang kepada kreditur sebesar 2 juta. Oke, karena kita bayar hutang, berarti hutang kita sekarang posisinya berkurang. Oke. Nah, karena kita bayar hutang, kas kita juga posisinya berkurang. Artinya kas sekarang minus atau kurangi dengan nilainya 2 juta. Kemudian hutang juga berkurang nilainya 2 juta. Jadi sekarang di sini ada kas berkurang nilainya 2 juta teman-teman ya. Oke, dalam kurung tuh 23, 1 2 3. Oke, 2 juta. Kemudian hutang juga posisinya berkurang dalam kurung ya. Sini 2 juta. Oke. Nah, sudah selesai transaksinya teman-teman. Tinggal kita jumlahkan berapa nilai dari kas, peralatan, beban, utang, modal, dan pendapatan. Antara sebelah kiri dan sebelah kanan itu harus sama teman-teman ya. Oke, nilai pendapatan itu 1.600.000. Oke, kemudian modal 50 juta. Oke, kemudian utang atau hutang ya, 5 juta dikurangi dengan 2 juta, berarti nilainya adalah 3 juta teman-teman ya. Oke. Kemudian kita ke beban. Beban itu ada 800.000 dan 500.000 teman-teman ya. Berarti nilainya adalah 1.300.000. Oke, kemudian peralatan. Oke, karena kita tadi beli 2 kali, ada yang 5 juta, ada yang 15 juta. Berarti nilainya adalah 20 juta. Oke, kemudian yang terakhir adalah kas. 54 juta ini 54 juta.
Oke, jadi nilai untuk kasnya adalah tinggal kita totalkan. Oke, 5 juta kurang 15 tambah 1,6 kurangi 800 kurangi 500 kurangi 2 juta. Sehingga totalnya adalah 33.300. 33.300 teman-teman ya. Oke. Nah, kalau kita lihat di sini batasnya di sini teman-teman ya. Ini sebelah kiri sama dengan dan ini sebelah kanan sama dengan. Kalau kita totalkan nilainya sama yaitu 54 juta 54.600 teman-teman ya. Oh, yang ini 54.600. Nah, yang ini juga 54.600 teman-teman ya. 54.600. Oke, sehingga dari sisi kiri sama dengan dan kanan sama dengan itu balance teman-teman, artinya sama. Oke. Jadi itu bagaimana cara menentukan atau menggunakan si persamaan dasar akuntansi ya berdasarkan dari contoh soal yang tadi. Sekian, terima kasih videonya teman-teman. Semoga videonya bermanfaat. Oke, jangan lupa like, komen, dan subscribe. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.